Oke, yang pertama. Setarakan persamaan reaksi berikut. Ini reaksinya dalam kurung asam. Itu artinya kalian menyetarakan reaksi ini dalam suasana asam. Dalam suasana asam. Oke, langkah yang pertama. Ada beberapa langkah untuk menyetarakan reaksi. Ini langkah yang pertama. Pisahkan. Ini kata kuncinya, pisahkan reaksi. Berarti kalian harus memisahkan. Ini tadinya satu reaksi, harus memisahkan menjadi dua reaksi. Nah, cara memisahkannya bagaimana? Kamu perhatikan, ini misalkan reaktan yang pertama. Ini reaktan yang kedua. Nah, kira-kira dari reaktan yang pertama, ada yang sama apa enggak dengan produk? Ada yang sama apa enggak? Unsurnya. Ada. Ada. Coba Cr2O7, 2- yang sama yang mana? Cr3+. Oke, Cr3+. Berarti ini satu pasangan. Satu pasangan. Terus berarti kalau pasangannya ini Cr2O7, 2- sama Cr3+, berarti Fe pasangannya sama Fe3+. Oke, jadi yang pertama kalian lakukan, kalian pisahkan unsur-unsur yang mirip, unsur-unsur yang hampir sama. Oke. Nah, jadi begini memisahkan. Yang tadinya satu reaksi panjang jadi dua reaksi. Ini reaksi yang pertama, ini reaksi yang kedua. Oke, ada pertanyaan cara memisahkan reaksi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, langsung langkah kedua, setarakan masing-masing. Sekarang langkah yang kedua yang digaris bawahi, setarakan selain atom O dan H. Coba yang pertama, setarakan. Fe di kiri ada berapa nih? Fe di kiri? Fe di kiri ada berapa jumlahnya? 12. Jumlah atom? Ada berapa jumlah atom? Nih, kamu bedakan. Ini misalkan atom. Terus ada yang namanya indeks. Ini indeks angka yang di bawah. Terus ada namanya muatan. Muatan itu angka yang di atas yang ada positif atau negatifnya. Oke. Nah, kalau seperti ini, jumlah atom, ingat jumlah atom itu kalian lihat angka yang di bawahnya, bukan angka yang di atasnya. Angka yang di bawahnya berapa ini? 2. Berarti jumlah atomnya ada 2. Nah, terus kalau yang di atas ini namanya muatan. Kalau muatannya 3+, berarti muatannya A itu +3. Oke, nah sekarang kalian lihat nih Fe2+, jumlah atomnya berapa? Jumlah atomnya berapa? Ada angka, ada indeksnya atau enggak Fe-nya? Tidak ada. Tidak ada, berarti itu artinya jumlah Fe-nya ada? 1. Nah, 1. Jumlah Fe-nya ada 1. Terus di kanan jumlah Fe-nya ada? 1. 1. Kiri 1, kanan 1. Sudah sama atau belum? Sama ya, sama-sama 1. Kiri 1, kanan 1, sama-sama 1. Berarti sudah sama. Kalau sudah sama, lanjut ke persamaan selanjutnya. Yuk. Selain atom O dan H. Cr ada berapa nih Cr di kiri? Ada 2. Ada 2. Terus Cr di kanan? 1. Sudah setara atau belum? Kiri 2, kanan 1. Sudah setara atau belum? Belum. Supaya setara berarti diapakan? Ditambah koefisien. Ditambah koefisien. Berapa koefisien yang ditambahkan dan di mana yang ditambahkan? 1 di depan. 1 di depan. Cr3+. Coba kalau ditambah koefisien 1 di depan Cr3+. Jadinya berapa nih Cr-nya? 2.
Dua dari mana dua? Satu. Satu lah. Padahal kan kita harusnya dua. Berarti bukan satu dong. Iya, Bu. Harusnya 2. Harusnya berapa? 2. Harusnya 2. Oke, harusnya 2. Kami ingat ya, dikali bukan ditambah. Nah, jadinya 2. Nah, kalau sudah ada koefisien 2, itu artinya CR-nya ada berapa nih? Kanan? 2. 2. Oke. Nah, berarti 2. Oke, ingat langkah kedua selain atom O dan H. Kalau selain atom O dan H sudah selesai, lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga. Nah, sekarang langkah ketiga baru menyetarakan atom oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen. Sekarang kalau dalam suasana asam, tambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan oksigen. Nah, coba persamaan ini ada oksigennya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, apakah kita perlu menyetarakan oksigen? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, ya udah berarti aman, nggak usah disetarakan oksigennya. Orang nggak ada oksigen, gimana mau menyetarakan oksigen kalau mau menyetarakan oksigen? Berarti nggak perlu menyetarakan oksigen ya. Kalau nggak ada oksigennya, berarti langsung ke persamaan kedua. Yuk, ada oksigennya nggak nih? Ada. Ada. Berapa nih kiri? 7. 7. Kanan ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kamu baca untuk menyetarakan oksigen, tambahkan molekul H2O. H2O pada ruas yang Kekurangan oksigen. Nah, menurut kalian yang reaksi nomor 2 ini, yang kekurangan oksigen, yang kiri apa yang kanan? Kanan berarti yang ditambahkan H2O di ruas 2CR. Nah, Ruas kanan. ruas kanan ya, bilang kanan, ditambah H2O di ruas kanan. Jumlah yang ditambahkan berapa? 1. Tuh, oksigennya di kiri kan 7. Kan 7. Berarti di kanan juga harus ada 7. Supaya di kanan O-nya ada 7, berarti ditambah koefisien berapa? 7. Nah, 7. Oke, 7. Oke, oksigen sudah 7 ya. Kiri kanan sudah 7. Selanjutnya setarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion H+. Nah, menurut kalian yang ditambah ion H+ di kiri atau di kanan? Di kiri. Di kiri. Taunya di kiri? Dari pangkatnya min. Dari muatannya min, Bu. Dari muatannya min. Kalau mau menambahkan H+, kamu lihat ini kan ada H2O, berarti di kanan H-nya ada berapa? 2. Perhatikan lagi. Masa lupa? 14. Baru sebentar. Baru tadi. Oke, H-nya ada? 14. 14. Ingat, ini koefisien kali 2, jadinya 14. Kalau di kanan ada 14, di kiri ada H-nya apa enggak nih? Ada. Mana? Gak ada. Belum ada kan? Ini nggak ada H-nya nih. Orang reaksinya cuma Cr2O72 min, belum ada H-nya. Berarti ditambah H+-nya di ruas kiri apa di ruas kanan? Kanan. Kiri. Ditambah H di ruas yang kekurangan hidrogen. Ada di kiri. Nah, sekarang berapa jumlahannya? 14. Nah, 14. Pokoknya disamakan. Kalau kanan 14, berarti kiri harus 14. Sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oh, nggak ada, Bu. Oke, lanjut kalau nggak ada.
Langkah yang keempat. Setarakan muatan. Oke, setarakan muatan. Sekarang kamu lihat muatan di sebelah kiri. Ada berapa muatan di sebelah kiri? Muatan tadi ditandai, muatan tadi bisa dilihat dengan angka yang di atasnya. Angka ini. Berarti Fe2+ muatannya? Muatannya plus 2. Sudah Ibu tampilkan. Plus 2. Di kiri plus 2. Di kanan berarti muatannya? Plus 3. Plus 3. Oke. Plus 2 sama plus 3 sama apa beda? Tidak. Tidak. Supaya sama ditambahkan apa Ibu? Coba tulisannya dibaca. Elektron. Nah, ditambah elektron. Nah, menurut kalian ditambah elektron di ruas kiri atau di ruas kanan? Kanan. Kiri. Kiri. Kiri? Kiri atau kanan? Kiri. Elektron itu muatannya positif atau negatif? Positif. Negatif. Elektron itu muatannya negatif. Kalau muatannya negatif, berarti kita tambahkan di ruas yang bagaimana? Di ruas kanan. Di ruas kanan atau di ruas yang besar. Kalau di elektron itu muatannya negatif. Negatif itu ditambahkan ke muatan yang lebih besar. Kalau ditambahkan ke muatan yang lebih besar, berarti kalian tambahkan supaya hasilnya sama seperti muatan kiri. Berarti ditambah berapa elektron? 1. 1. Plus 3 supaya jadi plus 2. Elektron itu muatannya negatif. Berarti supaya plus 3 menjadi plus 2 ditambah negatif 1. Oke, kalau 1 nggak perlu ditulis ya. Iya. Oke, ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Nah, itu artinya ini elektronnya 1 yang ditambahkan. Nah, sekarang yuk yang bawah. Muatannya berapa nih yang bawah? Muatannya berapa nih? Ini muatannya berapa? Min 2. Min 2. Terus ada lagi nggak? Ini ada muatannya apa enggak? Ada. Ada berapa? Plus 1. Plus 1. Ingat, kalau ada koefisien, berarti harus dikalikan. Plus 1 kali 14, jadinya? Plus 1 kali 14, berapa? 14. Plus 14. Oke, jadinya semuanya ditambahkan. Min 2 plus 14. Min 2 plus 14, hasilnya 12. Nah, sekarang di kiri muatannya berapa nih? Kiri muatannya berapa? 2. Hah? Muatannya berapa? 3. Plus 3. Terus ada koefisiennya apa enggak nih? Ada angka di depannya, Ada. itu artinya kalau ada angka di depannya itu artinya harus Kali. Ini ditambah kali. Dikali ya, ingat dikali bukan ditambah. Berarti hasilnya berapa nih? 6 plus 6. Plus 6. Terus H2O ada muatannya apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada muatannya berarti itu artinya? Diamkan saja. Ya, diamkan saja. Itu artinya 0. Ini plus 6. Berarti jumlah muatannya ada 6. 6. Oke, plus 6. Ada 6. Nah, sekarang jumlah elektron. Ditambah elektron di sebelah mana? Di ruas kiri atau ruas kanan? Ruas kiri. Boy. Kiri. Kiri apa kanan? Kiri, Bu. Di ruas kiri. Oke, tadi menambahkan elektron di ruas yang besar apa yang ruas kecil? Besar. Besar. Nah, besar. 12 sama 6 besaran yang mana? 12. 12. Oke, berarti ditambah di ruas kanan. Sebesar berapa? 6. Oke, sebesar 6. Sudah? Nah, kalau kalian bingung menambahkan di ruas kiri atau ruas kanan, kalau kalian sudah tahu yang atas di ruas kanan, berarti yang bawah di ruas kiri. Harus, kalau yang satunya kanan, yang satunya kiri. Nggak boleh kanan-kanan semua atau kiri-kiri semua. Nggak boleh. Jadi harus yang kanan, satu kiri.
Kayak begitu. Sekarang, langkah selanjutnya, setarakan jumlah elektron. Setarakan jumlah elektron yang diterima dan dilepaskan. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, reaksi yang menerima elektron yang kiri apa yang kanan? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Oke, menerima elektron berarti itu artinya ada di kiri tanda panah. Ini tanda panah. Ada di kiri tanda panah itu artinya dia menerima elektron. Kalau di kanan tanda panah berarti melepaskan elektron. Tadi ini reaksi ini melepaskan 1 elektron. Terus reaksi bawah mengikat atau menerima 6 elektron. Sudah sama atau belum? 1 sama 6? Belum. Supaya sama berarti langsung saja dikali silang. Kalau yang dikali silang, berarti bawahnya ini, bawah 6 elektron ini kalikan ke atas, 1 elektron yang ini kalikan ke bawah. Ini namanya kali silang. Oke, kalau sudah dikali silang berarti tinggal dikalikan. Nah, reaksi ini, reaksi yang pertama, dikali 6, itu artinya ini kali 6. Ini juga kali 6. Melenceng. Ini juga kali 6. Yuk, berarti hasilnya berapa nih? Fe12 kali 6. 12. 12. Tinggal ditambahkan koefisien. Fe12 kali 6 itu artinya jadi 6 Fe12. Fe13 kali 6, taruh angka 6 di depannya. Elektronnya 1 kali 6, taruh 6 elektron. Oke, jadi mengalikannya ini sebenarnya sama angka yang ada di sini. Angka koefisien, ingat kalau nggak ada koefisien itu artinya 1. Oke, begitu ya. Coba misalkan, kalau di sini ada 2 Fe. 12 menjadi 3 Fe13. Reaksi ini dikali 4. Yuk, hasilnya berapa nih jadinya? Fe12-nya jadinya koefisiennya berapa? 8. 8, oke. Ini tinggal 2, koefisien 2, kali 4, jadinya 8. Terus, Fe13-nya jadinya berapa? Fe13 jadinya berapa? 12. 12, oke. 12 Fe13. Kayak begitu ya. Terus, reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua dikali berapa itu reaksi yang kedua? Kali 1. Kali 1. Kalau kali 1, ya tulis saja. Sama. Namanya kali 1, berapapun dikali 1 kan hasilnya sama. Oke, begitu ya. Kalau sudah, lanjut. Jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Jumlahkan, dijumlahkan. Jumlahkan kedua reaksi itu artinya reaksi yang tadinya 2 dijadikan 1. Kembali lagi ke reaksi awal, jadi 1 reaksi. Nah, penjumlahannya itu yang di kiri tanda panah digabungkan jadi 1, kiri semua. Di kanan tanda panah juga digabungkan jadi 1, kanan semua. Berarti itu artinya di kiri tanda panah yang mana? Ini. Kiri tanda panah nih. Itu artinya reaksinya digabungkan jadi 1. Kanan tanda panah ini. Hasilnya setelah digabungkan jadi 1. Kanan di kanan, kiri di kiri. Gitu ya. Gampang saja nih tinggal menuliskan. Nah, sekarang kamu lihat di kiri sama di kanan ada yang sama atau enggak unsurnya? Kiri sama kanan ada yang sama apa enggak? Lihat. Ada yang sama enggak? Ada. Siapa yang sama? Fe 6. 6 Fe. 6 Yang mana dulu, Bu? Hah? Yang mana dulu? Yang kiri sama yang kanan ada yang sama atau enggak?
Sama itu artinya unsurnya sama, muatannya sama. Unsur dan muatannya sama. Ada nggak? Ini Fe2+, ini Ah. Fe3+, sama apa beda berarti? Beda. Berarti ada 6E. yang sama apa enggak? Hah? 6E. Oke, 6E kiri, 6E kanan, 6E itu artinya sama. Berarti kalau sama bisa dicoret. Dicoret itu artinya dihilangkan. Jadinya, oke, jadinya seperti itu hasil akhirnya. Nah, ini reaksi ini adalah reaksi setara. Akhirnya setelah berapa langkah kita mendapatkan reaksi yang setara. Kalau kalian masih ragu, coba dicek. Cek kembali jumlah atomnya. Fe jumlahnya ada berapa nih Fe? Jumlah atom ya, jumlah atom. Fe jumlahnya ada 6. 6. Terus Cr jumlahnya ada berapa Cr? 2. 2. O-nya 7. 7. Hanya 14. Oke, 14. Ini yang kiri. Coba yang kanan. Fe-nya ada berapa yang kanan? 6. 6. Cr 2. 2. H. O. O dulu O. Oh 2. O. 1. 1. 7. 7. Ingat dikali ini 1 kali 7. Jangan lupakan koefisien kali 7 berarti 7. Terus hanya 12. Allahu Akbar. Jangan lupa dikali. Ini ada angka 2 tapi ada koefisien 7. Berarti jadinya 14. 14. Oke, 14. Terus sudah sama atau belum kiri sama kanan? Sama. Oke, lanjut. Sama. Berarti sudah sama ya. Atom di kiri sama atom di kanan sudah sama. Sekarang muatannya. Muatan. Coba ini muatannya berapa nih? Muatan kiri. 2. Positif 2. Terus cuma 2 saja. Negatif 2. Oh, Apa? Ini baru ini berapa ini muatannya total? 6 Fe2+. 6 Fe2+ berarti muatannya jadinya ada? Ayo, 6 Fe2+. Ada berapa muatannya? +2. +2. Tapi di sini jangan lupakan ada koefisien apa nih? Ada koefisien berapa? 6. 6. Jadinya muatannya berapa? Plus 12. 12. Terus sebelahnya muatannya berapa total? +2. +2. Kan dulu baru. Plus atau min itu Berarti koefisiennya 7 sama 2 ya, Bu? koefisiennya yang mana ini? 7? Mana ada koefisien 7? Bukan ya? Berarti Kamu lihat koefisien. Kalau Berarti lihat min 2 koefisien bukan yang ini, yang depan senyawa, ini koefisien ada koefisiennya apa enggak? Enggak ada, berarti min 2 bukan sih, Bu? Nah, berarti min 2. Kalau nggak ada koefisiennya itu artinya 1. Jadi cuma lihat muatannya aja. Lalu yang ini Positif 1. positif 1, cuma positif 1. Positif 14. Nah, positif 14, don't forget. Dikali koefisiennya. Jadinya berapa itu? Plus 12 min 4 plus 14. Digabungkan jadi 1. Plus 12 min 24. Oke, 94. Terus yang di kanan coba. Yang di kanan berapa muatannya? 18 plus 18. Plus 18, bukan ditambah ya. Emang 6 tambah 3. Plus 18, terus? Plus 6. Plus 6. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, plus 18 plus 6 berapa?
24. Oke, sudah sama? Sama. Sama, kalau sudah sama, oke, berarti ini reaksinya sudah setara. Ini reaksi yang di kotak-kotak, ini sudah setara. Oke, gimana, ada pertanyaan? Ribet, Bu. Ribet. Ya kan Ibu sudah bilang. Ibu sudah bilang di kelas 12 ini lebih detail ini materinya. Sama-sama redox, cuma lebih detail, lebih mendalam. Iya, Oke. banyak cara. Itu masih dalam suasana asam. Sekarang suasana basa. Reaksinya Wow. hampir caranya hampir sama, cuma nanti ada beberapa sedikit yang berbeda. Yuk, langkah yang pertama seperti biasa pisahkan reaksi. Yuk, kira-kira Cl sama siapa nih pasangannya? Cl sama Cl2. Cl- sama Oke. Cl2. Terus Mn sama MnO sama MnO2. Sip. Gampang ya. Langkah kedua, setarakan masing-masing atom. Ya, ini kalian hilangkan dulu, nggak apa-apa, reduksi sama oksidasinya biar nggak pusing. Terus setarakan masing-masing atom yang terlibat selain atom O dan H. Yuk, di sini ada atom apa saja selain O dan H? Mn. Mn kiri ada berapa? 1. 1. Mn kanan? 1. Sudah sama? Sama. Sama. Kalau sudah sama, ya berarti lanjut ke reaksi selanjutnya. Yuk, Cl. Kiri ada? 1. Kanan ada? 2. Perhatikan, kanan ada? 2. Sudah sama atau belum? Belum. Supaya sama? Tambah koefisien. Tambah koefisien di mana? Di kiri. Berapa? 2. 2. Oke. Bisa ya, lanjut. Sama kan? Langkah ketiga, nah ini perbedaannya. Langkah yang ketiga, setarakan oksigen dan hidrogen. Suasana basa ditambah H2O pada ruas yang kelebihan. Ingat, kalau basa kelebihan oksigen. Tadi kalau di asam kekurangan oksigen, kalau di basa kelebihan oksigen. Coba, reaksi yang pertama, oksigennya di kiri ada berapa? 4. Di kanan ada? 2. 2. Berarti ditambah H2O di sebelah mana? Kiri. Kiri. Berapa yang ditambahkan? 2. Oke. Taunya 2 dari mana? Berarti ini nanti dikurangi, Bu. Oke, tinggal dikurangin aja. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti ditambah 2H2O. Oke, begitu? Ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang yang bawah. Ada oksigennya apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Aman kalau kalian nggak ada oksigennya, nggak ada oksigen, nggak ada hidrogen, berarti langsung saja. Nah, ini sudah sampai menambahkan H2O. Sekarang ada menambahkan ion OH- pada ruas lainnya. Yuk, menambahkan OH- pada ruas lainnya atau ruas yang kekurangan hidrogen. Nah, coba kalian cek. Berarti kalau seperti ini, oksigennya ada berapa nih setelah ditambah H2O? Oksigennya ada berapa di kiri? 2. Totalnya. Ini MnO4 ada 4. Terus H2O oksigennya ada berapa? 4. 6. Ada 2 ya. Ibu tanyanya H2O, oksigennya ada 2. Berarti Oh, iya. di kiri oksigennya totalnya ada 6. 4. Nah, hidrogennya ada berapa? Ada 2. 4. Oh, ya Allah. Lupa terus, Ren. Oke. Nah, berarti ditambah ion OH-. Ditambah ion OH- itu di ruas lainnya atau di ruas yang kekurangan hidrogen. Yang kekurangan hidrogen itu yang di ruas sebelah Kanan. Sejumlah berapa OH- yang ditambahkan? 4. Oke, 4. 4 ya. Kamu tinggal lihat saja.
Hidrogennya berapa nih? Kalau 4, kalau di ruas kiri 4, berarti ditambah 4 di ruas kanan. Ditambah 4 OH- di ruas kanan. Nah, kalau sudah ditambah 4 OH-, hidrogennya sudah ada berapa ruas kanan? 4. 4. O-nya berarti ada 3. dari mana 3? 6. Aduh, kalau 6. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Bukan 1. Bukan 2 ditambah 1. Jangan lupa ada 4. Koefisien 4. Oke, langkah ketiga ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Gak ada pertanyaan, diam semua, gak ada pertanyaan. Oke, sekarang setarakan muatan, sama seperti tadi. Langkahnya itu sama, cuma beda di tahap nomor 3 saja. Setarakan muatan, yuk ini muatannya berapa? Yang di kiri? -1. -1. Terus di kanan muatannya ada berapa? -1. Di kanan. Di kanan. -4. -4. -1 sama -4. Sudah sama atau belum? Belum. Belum, berarti ditambah elektron. Di ruas kiri apa ruas kanan? Ruas kanan. Ruas kanan, coba ya. Kalau misalkan Ruas kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Berapa yang ditambah? Berapa elektron yang 3. ditambah? Oke, 3. Terus yang bawah? Yang bawah muatannya berapa? -2. -2. Terus kanan? Kosong. 0. Berapa ditambah elektron di mana? Kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Berapa yang ditambahkan? 2. 2. Oke, 2. Sip. Ingat ya, kalau yang atas sudah kiri berarti yang bawah tinggal kanan. Kalau yang atas kanan berarti bawah kiri. Selang-seling, nggak boleh sama. Yuk, setarakan jumlah elektronnya. Tadi bagaimana caranya supaya setara? Supaya elektronnya sama. Gimana tadi kalau yang langkah asam? Gimana? Yuk. Siapa yang masih ingat? Halo. Bagaimana supaya setara? Dikali bukan, Bu? Dikali silang. Berarti yang atas dikali berapa, Ren, kalau dikali silang? Kamu perhatikan, nih yang atas ada 3 elektron. 2. Yang bawah ada 2 elektron. Terus dikali silang berarti yang atas dikali 2 elektron, yang bawah dikali yang atas 3 elektron. 3 elektron. Nah, kalau yang atas dikali 2 elektron, hasilnya apa nih? MnO4-nya jadi 2Mn. 2Mn. Terus H2O-nya jadi 4H2O. 4H2O. Terus elektronnya jadi 6 elektron. 6 elektron. MnO2-nya jadi 2MnO. 2MnO2. OH-nya jadi 8 OH-. 8 OH-. Oke. Terus yang bawah jadi Cl-nya jadi 6 Cl-. 6 Cl-. Yang Cl2-nya jadi 3 Cl2. 3 Cl2. Elektronnya jadi 6 elektron. 6 elektron. Oke. Ingat, cuma dikali koefisiennya saja. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Oke, lanjut. Kalau sudah setarakan muatan,
Seperti biasa, jumlahkan kedua tuas. Kedua setengah reaksi. Ada yang sama di sini? Ada unsur yang sama? Tidak. Tidak ada. Yakin nggak ada yang sama? Ini apa ini? 6E. Oh, ada. Nah, Ada. ada ya. Elektronnya ada, berarti tinggal dicoret aja. Jadi hasilnya seperti ini. Coba kita cek MN-nya ada berapa nih, MN? Kiri. 2. O-nya? 4. Semuanya? 8. 8. 8. Kan 8. kok 12, Bu? Oh, 12. Coba O-nya nih, kamu lihat. O di sini ada berapa? Oh, digabung ya, Bu? Iya, semuanya digabung. Ini ada 4, terus dikali 2, 2. jadinya 8. 8. Terus H2O, O-nya ada 1 kali ada 4 jadi koefisien. 4. Oke, 8 tambah 4 jadinya 12. 12. Oke, ingat ya, kalau mengecek kembali itu hitung semuanya, jangan cuma satu senyawa. Semuanya yang di kiri tanda panah itu digabungin jadi 1. Terus Cl-nya ada berapa? 6. Cl-nya ada 6. Hanya ada 8. 8. Terus yang sebelah kanan, Mn-nya ada 2. Terus Cl-nya ada 6. O-nya, Cl-nya ada 6, O-nya ada O-nya ada 4 tambah 8. 12. 12. Lalu yang terakhir hanya ada 1. 1. Cuma 1. 8. 8. Sudah sama? Sudah. Terus Sama. sekarang muatannya, coba muatannya. Yuk, muatannya dihitung. Yang kiri muatannya ada berapa? Kiri muatannya ada berapa? Ini ada berapa nih muatannya? Min 2. Min 2. Terus H2O ada muatannya apa enggak nih? Enggak ada. Enggak ada, Min 1. muatannya 0. Terus 6 Celmin ada Min muatannya 1. enggak? Ada min. Min 1. Cuma min 1. Ya min 1. Terus ada pengaliannya lagi apa Min enggak? 6. Min 6. Nah, min 6. Oke, jadi muatannya min 2 plus min 6 sama dengan? Min 8. Min 8. Yuk, yang kanan. Ini ada muatannya enggak? Tidak ada. 0. Cl2 ada muatannya? Tidak ada. Tidak ada. Ini ada muatannya? Ada. Berapa? Min 8. Min 8. Oke, sudah sama, sudah. Muatannya sudah sama. Jumlah atomnya sudah sama, itu artinya reaksinya sudah setara. Reaksi setara yang ini. Oke, jadi ya. Berarti Bagaimana? yang bawah digabungin ya? Yang bawah digabungin yang ini. Iya, yang ini nih, yang 6Cl min. Yang ini. Digabungin gimana maksudnya, ya? Kan di atas tuh ada 2 persamaan, cuma pas di sini ada 1. Berarti digabungin. Nah, iya, namanya langkah terakhir itu harus digabungin lagi jadi 1. Kan awalnya tadi 1 reaksi kan? Akhirnya juga hasilnya 1 reaksi digabungin. Atas sama bawah dijumlahkan, itu artinya dia digabungkan. Reaksi 1 sama reaksi 2 dijumlahkan, itu artinya digabungkan jadi 1. Berarti yang ditulis yang reaksi pertama dulu ya, Bu? Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Oke, jadi ini tugas kalian. Ada 2 soal, setarakan persamaan reaksi dengan menggunakan metode setengah reaksi. Yang nomor 1 dalam suasana asam, yang nomor 2 dalam suasana basa.